Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom JCA Friends and Family, kita ketemu lagi di hari ini. Ini adalah minggu pertama ya di bulan Desember. Kita kebaktian di tanggal 7 Desember. Saya ada di Kepulauan Nias nih saudara-saudara. Jadi satu hal yang juga merupakan berkat kalau JCA itu online ya. Kita jemaatnya ternyata di mana-mana. Pada waktu kami cek ada yang dari Jerman, jauh bener ya, Malaysia dan yang lain-lain. Dan tentu kalau di Indonesia dari berbagai daerah, saudara-saudara. Jadi kalau umpamanya ada kesempatan, kami yang dari JCA itu sempat juga melakukan recording seperti ini di banyak daerah, itu juga merupakan satu berkat untuk kami. Kenapa saudara-saudara? Karena kami tahu dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas, Pulau Rote, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang selalu kita dapatkan. Nah saudaraku, JCA kali ini kembali ada seri khotbah yang baru dengan, kalau bahasa Inggris judulnya Collide ya. Tetapi di dalam bahasa Indonesia terjemahan bebasnya mungkin paling tepat adalah bertentangan, bukan tabrakan gitu. Meskipun konsepnya itu adalah pada waktu kita hidup saudara-saudara di dunia ini, ada banyak hal yang sepertinya bertabrakan, bertentangan antara apa yang terjadi, hal-hal misalnya filosofiskah, kebiasaankah, itu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ada baiknya kita juga melihat pada waktu firman Tuhan menolong kita untuk mengarahkan kita di dalam kehidupan kita itu memiliki kesempatan dapat memikirkan satu hal yang baik pada waktu kita menavigasikan kehidupan kita. Nah, tema yang pertama dari seri khotbah bertentangan ini adalah berdiri teguh. Nah, ini menarik ya saudara-saudara, dan Pastor Livia sudah siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Dan kami semua di JCA tentunya dengan ada fellowship-nya juga kalau mau kita sedang ketemu. Dan juga ada apa yang kita sebut dengan worship tentu ya. Decree Worship itu adalah tim atau worship team dari JCA, ya bisa juga disebut JCA Worship, yang selalu saja memberikan kesempatan kita bisa mendapatkan seperti kayak diantar begitu saudara-saudara untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah saudaraku, tanpa kita berlama-lama lagi ya, kita ikuti JCA Online.
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam GCA Online. Kali ini kita berada di dalam serial khotbah yang baru yang berjudul Pertentangan. Ya, jadi semua di dalam nilai-nilai kekristenan kita itu selalu bertentangan dengan nilai-nilai dari dunia. Dan pada minggu pertama ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa berdiri dengan teguh di dalam keyakinan kita akan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk kembali membaca firman-Mu, meneliti firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau izinkan kami untuk boleh mengerti, Engkau berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu Bapa, agar apa yang kami baca, apa yang kami diskusikan, boleh kami mengerti dan terutama kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus doa. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sejak awal ya, dari sejak sebelum Yesus lahir ya, sebelum Natal itu terjadi, jadi bahkan dari perjanjian lama pun itu selalu ada pertentangan di dalam nilai-nilai kekristenan dibandingkan dengan nilai-nilai budaya. Budaya di dalam hal ini bukan berarti kebudayaan dari satu etnis atau kebudayaan dari satu suku atau kebudayaan dari satu bangsa, tapi maksudnya satu kebudayaan dunia dalam hal pertemanan atau dalam hal persahabatan ataupun dalam hal hubungan di antara sesama manusia di dalam dunia ini. Nilai-nilai dari dunia ini selalu bertentangan dengan nilai-nilai iman kita. Prioritas ya, prioritas di dalam dunia ini juga bertentangan dengan prioritas kerajaan Allah. Jadi di dalam kerajaan Allah itu kita tidak mencari hal-hal yang sama dengan yang dicari dengan di dalam dunia ini. Jadi selalu bertentangan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita sehari-hari ya, apa yang kita lihat itu kadang-kadang hampir sama, hampir mirip, menarik kita pada kutub yang satu, padahal kita seharusnya di dalam kutub yang lain. Ya, beberapa saat yang lalu ini saya mulai belajar mengenai Tai Chi, Bapak Ibu Saudara ya. Ini berjalan dengan cara Tai Chi ini bisa membuat kurus begitu ya. Jadi saya pikir, wah saya mau coba ini. Katanya itu ternyata ya, jadi Bapak Ibu, misalnya nih gitu, kita kalau mau melangkah itu kita harus melangkah tumit dulu, kemudian baru depannya begitu ya. Yang terakhir itu jempol kaki gitu. Jadi itu semua tuh diatur. Jadi berat badan kita ini di dalam kaki yang satu, kemudian kaki yang lain ini belajar untuk menapak. Jadi dan menapaknya itu harus hati-hati. Kita harus seperti menapak di atas sebuah kaca ya, atau sebuah, kalau dia sebutkan itu sebuah danau yang membeku gitu. Jadi kan kadang-kadang pembekuannya ini kadang-kadang tipis, esnya ini kadang-kadang tipis, kadang-kadang tebal begitu ya, tidak pasti. Jadi kita harus benar-benar tumpuan badan kita itu ada di kaki yang sebelah dan kita menapakkan itu dengan sangat berhati-hati. Jadi lama-lama saya pikir, aduh kok susah banget ya, teorinya tuh kayaknya begitu panjang, begitu rumit gitu. Jadi akhirnya saya pikir udah deh gitu ya. Tapi ya kalau kita melihat kalau kita mau melangkah di dalam kehidupan kita itu juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya tuh lantainya tuh kuat begitu ya, lantainya tidak ada masalah begitu ya, akan kuat untuk menyangga tubuh kita. Tapi ternyata waktu kita melangkah tiba-tiba jatuh begitu, seperti dalam klip yang akan kita lihat sekarang. I'm gonna get my trousers are getting dirty. Look at the state of my feet. I've got to try and get over there.
Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita nih harus berhati-hati dalam menapak begitu ya. Jangan sampai kita tuh jatuh di dalam satu perangkap dari dunia ini tanpa kita kehendaki. Jadi di dalam ayat yang tadi kita baca itu Paulus menasehatkan kepada kita agar kita ini berhati-hati dalam melihat segala sesuatu yang dunia tawarkan kepada manusia. Jadi jangan sampai kita ini terperangkap pada nilai-nilai yang kelihatannya baik tapi sebenarnya adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai Kristus. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini berjalan di jalan yang benar atau berjalan nilai-nilai yang benar secara Kristen? Nah, ini akan kita bahas satu demi satu. Bapak Ibu, kalau kita lihat ada butir yang pertama yaitu bahwa nilai-nilai dari dunia itu sebenarnya tidak konsisten. Ya, jadi kalau kita lihat itu kan banyak ya moto begitu ya, meme begitu ya yang mengatakan turutilah hatimu begitu ya, dengarkan nuranimu, hati nuranimu begitu. Pokoknya ikuti apa yang nuranimu katakan begitu ya, atau jadi follow your heart begitu ya, atau just do it gitu ya, atau lakukan aja apa yang membuatmu senang begitu ya. Itu kan kadang-kadang itu yang dikumandangkan oleh dunia. Jadi padahal Alkitab mengatakan hati manusia itu licik ya. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hasilnya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, jadi kita kalau dunia mengatakan ikuti saja hati nuranimu, ya itu justru kelihatannya gitu ya, kelihatannya itu sesuatu yang benar, sesuatu yang hakiki begitu ya, karena kan hati gitu ya, hati itu kan sesuatu yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi udah ikutin aja gitu. Padahal Alkitab mengatakan justru sebaliknya. Jangan kita bertumpu pada hati kita karena hati kita itu licik ya. Nah, dan juga hati itu dikatakan sebagai tidak konsisten. Jadi berubah-ubah, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Jadi tidak konsisten, tidak mapan begitu ya. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 24-27 ini juga sudah pernah kita bahas. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, dan lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jelas di sana ya bahwa kalau kita mendasarkan kehidupan kita ini di dalam firman Tuhan, di dalam hal-hal yang kekal, di dalam hal-hal yang rohani, yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan aman ya. Tapi kalau kita tidak mendasarkan semua apa yang kita lakukan itu di dalam firman Tuhan, itu seperti membangun rumah di atas pasir yang sangat gamang, yang sangat rentan begitu ya. Kalau sedikit banjir, sedikit hujan, lalu kita langsung rumah itu runtuh. Jadi mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa kita kadang-kadang tertarik gitu ya, tertarik pada hal-hal yang kelihatannya begitu, kelihatannya itu bagus, kelihatannya itu sesuai dengan keinginan Tuhan, ternyata tidak. Jadi kita sampai pada
butir yang kedua, yaitu bahwa nilai-nilai dunia itu menggoda, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai dari dunia ini kelihatannya baik, tapi sebenarnya menjadi perangkap begitu ya bagi kita, bagi jiwa. Bapak Ibu, ada yang senang makan suike? Iya, itu katak ya, kodok ya. Nah, Bapak Ibu pernah dengar cerita mengenai kodok yang di dalam panci ya. Kalau kodok itu dimasukkan, kalau kita mau makan suike itu ya, suikenya itu supaya dagingnya itu supaya empuk begitu. Kan direbus dulu gitu ya. Nah, kalau kita masukkan kodok itu di dalam panci dengan air panas, itu pasti lompat kan, kodoknya tuh pasti lompat keluar karena panas begitu kan. Tapi kalau kita masukkan, kan kodok senangnya air ya, kita masukkan ke panci yang airnya dingin gitu ya, tapi kita taruh di atas api yang kecil. Jadi lama-lama, wah kodoknya enak gitu, santai gitu ya di dalam panci gitu, enak, airnya dingin. Lama-lama apinya kecil, jadi lama-lama hangat ya, suam kuku, lama-lama hangat, lama-lama panas, tapi dia nggak menyadari gitu, dia nggak sadar mau lompat, tapi kok enak ya, mau lompat keluar tapi kok kayaknya lama-lama mati, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kodok ini terperangkap dalam sesuatu yang kelihatannya enak, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya tuh bagus, tapi ternyata itu adalah perangkap yang sangat fatal. Bapak Ibu Saudara, kalau iblis ingin mengganggu kita itu tidak langsung menyerupai monster yang jelek atau sesuatu keadaan yang jelek banget gitu ya, yang sesuatu yang tidak mengenakan, yang pasti kita tahu bahwa ini dari iblis gitu. Enggak, Bapak Ibu Saudara, gitu. Mereka mengganggu kita itu dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang kita sukai, dengan sesuatu yang kalau orang itu ganteng, kalau orang itu cantik gitu ya, nggak ketahuan, kelihatannya baik, kelihatannya lemah lembut, kelihatannya ingin menyenangkan kita, ingin membahagiakan kita, ternyata itu dia memerangkap, Bapak Ibu Saudara. Demikian itu nilai-nilai dunia, seperti perangkap. Kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 hingga 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang saking kita ini kalau merasa bahwa kalau firman Tuhan itu kan jelas gitu ya, nggak boleh gitu. Ini kita pengennya yang enak-enak aja lah dengarnya lah ya. Kalau khotbahnya itu seakan-akan menuduh kita gitu ya, atau menegur kita, atau membuat kita bertobat gitu, kayaknya nggak usah lah begitu, yang enak-enak aja deh yang kita dengar gitu. Kita cari pengkhotbah yang manis-manis aja deh, yang yang memberi semangat, yang mendorong kita gitu, yang indah-indah di depan sana itu gitu ya, jadi itu mereka pilih gitu. Kalau baca-baca ayat juga ya pilih-pilih yang janji-janji Tuhan aja yang bagus-bagus. Kalau yang menegur, yang membuat kita harus bertobat itu nggak usah, itu kan bukan untuk kita lah gitu ya. Jadi pilih-pilih begitu Bapak Ibu Saudara. Padahal Alkitab itu penuh dengan satu hal yang menuntun kita, satu hal yang membimbing kita sehingga kita tidak akan terperangkap. Karena sementara di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau iblis itu datang itu ya maunya itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu aja tujuannya utamanya itu. Kelihatannya baik, ternyata itu 3 itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tujuan mereka itu adalah yang terutama itu adalah itu. Jadi kita jangan sampai terperangkap begitu Bapak Ibu. Jadi gimana dong caranya gitu ya? Biasa ya, baca firman, berdoa ya. Tapi saya ada satu hal yang ungkapan begitu ya, yang sangat indah dan sudah diterjemahkan di sini, dikatakan merenungkan firman Tuhan memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara kita berpikir, bereaksi, mengambil keputusan, dan melawan dosa. Karena itu bukan kata-kata kita, melainkan firman Tuhan yang kudus, yang diilhami, dan tanpa salah. Ini adalah ungkapan dari Glenna Marshall. Jadi itulah yang baik untuk kita lakukan. Butir yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk membimbing kita. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin agar kita tidak terperangkap di dalam perangkap-perangkap dunia atau perangkap-perangkap si jahat, kita harus tahu apa itu kebenaran. Bapak Ibu kan pernah tahu ya, apa itu, jangan itu loh, hati-hati, nanti kita dapat uang palsu tapi kita nggak tahu gitu ya. Jadi kan uang palsu kan seperti gambar ini ya, itu kan nggak jelas gitu, maksudnya antara yang asli dan yang palsu tuh kita nggak bisa membedakan dengan tepat begitu ya. Nah, ini ya, kuncinya adalah bahwa kita ini kalau harus mengetahui yang palsu, kita harus tahu dulu yang benar bagaimana, yang asli dulu bagaimana. Jadi kita harus pelajari bagaimana itu yang asli. Jadi kalau duit gitu ya, duit yang asli itu kita harus rasakan begitu ya. Oh, ini rasanya kertasnya itu kan beda ya dengan kertas HVS gitu kan ya. Jadi kertasnya itu beda, lalu harumnya beda gitu ya. Atau barangkali ya kalau dengan teknologi yang baik itu dengan X-ray begitu kan. Tahu bagaimana yang asli. Kalau kita dapat yang palsu ya, oh iya ini benar nih asli, padahal itu palsu gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu yang aslinya gimana, jadi kita harus benar-benar mengetahui yang asli gimana, baru kita tahu oh ini palsu. Langsung tahu gitu ya, apa rasanya, apa harumnya atau apanya begitu ya, pokoknya terasa lah gitu ya. Demikian juga dengan nilai-nilai surgawi, nilai-nilai dari Tuhan. Kalau kita tahu yang benar, kalau ada yang palsu, kalau ada ajaran yang tidak benar, itu pasti ada Roh Kudus dalam hati kita yang kasih alarm ya, memberitahu kalau itu tidak benar begitu. Kita tidak ada damai sejahtera dalam hati kalau kita tahu apa yang benar. Jadi kuncinya yaitu tadi, baca firman, renungkan firman, berbicara dengan Tuhan di dalam doa, mendekatkan diri pada Tuhan agar kita tahu kalau ini tidak benar. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita kembali pada butir-butir yang pertama tadi adalah bahwa nilai-nilai dunia itu tidak konsisten. Kita harus tahu bahwa itu gamang begitu ya, gamang atau tidak itu kita harus benar-benar tahu bagaimana kita harus mengapakan kaki kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa nilai-nilai dunia menggoda. Dengan sengaja mereka itu menggoda, tapi dengan cara-cara yang halus, cara-cara yang tidak ketahuan kalau itu menggoda gitu ya. Jadi kita ingat aja si kodok gitu ya.
Kemudian butir yang ketiga adalah bahwa kita harus mengajak atau mengizinkan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam kebenaran, yaitu bahwa kita harus benar-benar tahu yang mana yang benar supaya kita tahu yang palsu itu bagaimana. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Bapak apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami bicarakan boleh menjadi rema di dalam hati kami. Boleh menjadi pegangan hidup kami agar kami boleh menapak di dalam langkah-langkah kami dalam dunia ini dengan baik, seturut kehendak-Mu, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami. Mari saudara-saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus, sesuatu yang boleh membawa kita kembali mengingat bahwa janji yang Tuhan berikan, lalu yang Tuhan juga ajarkan, pada akhirnya membuat kita tahu bahwa apapun saja yang Tuhan tuliskan di dalam kebenarannya, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, saudara-saudara, itu terjadi, termasuk juga pada akhirnya dia mengingatkan kepada murid-muridnya sesuatu hal yang perlu mereka ingat kembali, yang melambangkan bagaimana pada waktu tubuh dihancurkan dan darah dicurahkan. Nah, oleh karenanya saudara-saudara, mari persiapkan diri kita masing-masing. Saudara berdoa masing-masing terlebih dahulu di rumah, dan juga elemen-elemen yang telah tersedia, saudara-saudara, kita akan doakan bersama-sama dan kita persiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus di bulan yang terakhir. Mari saudara-saudara, persiapkanlah hati dan pikiran saudara-saudara, kita lakukan perjamuan kudus bersama-sama. It matters why we do this. On the night he was betrayed, Jesus broke bread. He gave it to his disciples. Take and eat. This is my body. He took a cup. Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant. It is poured out for many, for the forgiveness of sins. It matters how we do this. Let each of us look at our lives. Let us recognize our sin. Let us see the grace of God in the body and blood of Christ, broken for us, poured out for our forgiveness. It matters that we do this. Let us eat the bread. Drink from the cup. Remember the Lord's death in our place on the cross, looking for his return. Alami, yaitu hadiah pengharapan. Tuhan, terima kasih kalau semua yang kami pelajari ini pada akhirnya kami melihat kenyataan dan janji-Mu tergenapi ya Tuhan Yesus. Oleh karenanya saat ini Tuhan, kami juga ingin memateraikan perjalanan iman kami kembali dengan melakukan perjamuan kudus sebagaimana yang telah Engkau ajarkan Tuhan, agar kami kembali mengingat akan sesuatu yang indah untuk kehidupan kami, yaitu penyelamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan berkatilah kami pada saat ini. Saudara-saudara, mari angkat roti yang ada di tangan saudara-saudara dan kita persiapkan perjamuan kudus ini. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari saudara-saudara dengan hati yang terbuka mengucap syukur, sama-sama kita makan dari roti yang ada di tangan saudara-saudara, roti perjamuan ini.
Mari angkat cawan yang ada di tangan saudara-saudara masing-masing. Dan firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara-saudara dengan hati yang bersyukur dan terbuka, kita mengucap syukur sambil kita minum dari cawan yang ada di tangan kita masing-masing bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa saat-saat ini di masa-masa Natal, bahkan kami sudah melihat pengharapan yang telah terjadi baik di masa lalu, saat ini yang kami telah alami masing-masing, maupun di masa yang akan datang Tuhan. Dan biarkanlah dalam masa Advent ini Tuhan, pada bahkan saat kami kembali melakukan perjamuan kudus, perjamuan kudus ini merupakan sesuatu yang menjadi kekuatan akan kehidupan di dalam perjalanan iman kami. Kami diberkati bersama-sama Tuhan. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang membutuhkan pertolongan daripadamu akan mendapatkan pertolongan. Orang yang membutuhkan tuntunan, bahkan terang jalan yang mereka butuhkan, mereka akan mendapatkan itu. Bahkan bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas sesat. Sekali lagi, dari dalam hatimu katakan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Teranglah Kau, ku tenang Tuhan, ku tenanglah Kau. Sekali lagi dalam hatimu katakan, ku tenang Tuhan, ku tenanglah Kau Allahku. Saudaraku JCA Friends and Family, gimana? Kita sekarang sudah tahu ya apa yang tadi kita katakan bahwa pertentangan di dalam kehidupan ini banyak sekali kita mengalami hal itu kan. Dan seringkali kalau kita nggak sadar karena kita tidak tahu, maka tentu kita akan salah-salah jalan atau salah-salah tindak begitu ya saudara-saudara. Tapi puji Tuhan hari ini kita sudah mendengarkan Pastor Livia memberikan satu tema yang baru di dalam serial khotbah kita pertentangan, dan temanya itu berdiri teguh. Jadi tentu saja kita semua berharap bahwa kita dapat berdiri teguh di dalam hal-hal yang seringkali kita ada di persimpangan jalan kan ya saudara-saudara. Tapi tentu saya juga merasa sudah mendengarkan, diberkati, dan saya percaya saudara juga akan diberkati. Nah, bicara mengenai aplikasi saudara-saudara, ini bicara juga mengenai misi tentunya ya. Seperti tadi saudara tahu bahwa saya ada di Nias, itu artinya kita juga ingin berada di banyak tempat di mana JC Online ini memiliki juga keluarga dan jemaat saudara-saudara. Seperti tadi saya katakan, dari Sabang, Merauke, Pulau Miangas, Pulau Rote, saudara-saudara dimanapun saja saudara-saudara. Dan kami juga bicara mengenai misi itu ada di mana-mana. Misalnya saya ingatkan bahwa kami atau kita semua sedang menolong gereja yang ada di Pulau Buru ya saudara-saudara. Lalu juga minggu lalu Pastor Yosef dengan Maria
dan tim dari Royal Rangers itu baru pulang dari suku Anak Dalam yang ada di pedalaman Jambi, saudara-saudara. Kami memiliki apa yang disebut dengan kota perlindungan, bagaimana menolong mereka supaya tidak nomaden lagi dan anak-anak sudah bisa belajar, saudara-saudara. Lalu juga bicara penjara, ya, ada kesempatan kami mengirimkan renungan-renungan kepada mereka dan menolong hamba-hamba Tuhan yang menolong mereka, saudara-saudara. Generasi muda kita juga tolong melalui Royal Rangers, melalui pelayanan-pelayanan kreatif, lalu kaum wanita, kaum pria, banyak sekali saudara-saudara. Nah, oleh karenanya kalau saudara tergerak dan memang saudara sudah berada bersama-sama dengan kami, coba ikuti terus apa yang kami lakukan, dan bahkan saya katakan kalau saudara memiliki informasi untuk bagaimana kita bisa berperan serta memiliki impact yang besar, mari saudara-saudara kita lakukan bareng-bareng ya. Terima kasih untuk persepuluhan, untuk persembahan, untuk dana-dana misi, dan tentunya saudara doakan kami akan mengelolanya sedemikian rupa saudara-saudara, dan kita turut serta di dalam kelebaran kerajaan Tuhan. Bapa yang dalam sorga, terima kasih Engkau memberkati kami sekaliannya, memberkati kami semuanya, dan biarkanlah Engkau memberkati dengan kelimpahan supaya kami bisa juga memberikan berkat itu untuk pertolongan kepada banyak pekerjaan misi kami. Berkati semua tangan yang telah memberi, berkati hati yang telah bekerja, mulut yang telah berdoa, dan bahkan peran serta dari kami semua. Tuhan Yesus, kami percaya yakin bahwa Engkau senantiasa akan memberkati kami terlebih dahulu, supaya kami bisa menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara, mari kita sekarang bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan di dalam pekerjaan misi kita. Tuhan Yesus memberkati.
Kita tiba pada akhir daripada kebaktian ini dan saya selalu saja merasa bersuka cita karena selama kita mendengarkan online dari JCA ini, di sana sini saudara sudah mendapatkan berkat-berkat yang bisa mengantar kita supaya pada waktu saudara bekerja, saudara melayani, saudara kuliah, ada yang juga masih sekolah, dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan menolong kita dan bahkan menjadi saluran berkat. Demikian juga hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember, kita juga berarti berada di dalam masa-masa Advent, masa-masa penantian dari Natal saudara-saudara, dan setelah kita bisa berdiri teguh, seperti pada waktu ada pertentangan-pertentangan yang kadang-kadang membingungkan, saudara akan tetap berdiri teguh, bahkan akan menjadi model untuk banyak orang dan kita bisa menjadi berkat. Nah saudaraku, terimalah berkat Tuhan dan biarkanlah pada kesempatan saat ini di mana saudara akan bersama-sama dengan keluarga, pandai tolan dan yang lain-lain, saudara bisa menjadi orang yang senantiasa dipakai Tuhan untuk memberkati orang. Bapak, terima kasih kalau kami mendapatkan kesempatan belajar lebih banyak. Kadang-kadang ada pertentangan, tetapi kami bisa berdiri teguh karena firman-Mu menjaga kami, firman-Mu yang hidup mengubah kehidupan kami. Tuhan, biarkanlah kami menjadi saluran berkat untuk banyak orang pada waktu kami diberkati. Terpujilah nama-Mu dan diberkatilah kami sekaliannya. Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan dan biarkanlah saudara menjadi sesuatu yang memberkati. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Betapa hebat, betapa kuat dan Allah kita.